Selamat datang lagi di update berita mingguan tentang otaku kultur yang update sesuka hati gua. Kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali, kadang sebulan sekali, dan bahkan enggak sama sekali. Minggu ini karena akhir tahun, kita jadi gak terlalu banyak dapat berita yang menarik untuk dibahas. Kali ini gua dapat info dari Mamoru Hosoda, sutradara film anime Wolf Children, yang umumkan film baru. Terus film terbaru dari franchise Overlord udah dikonfirmasi bakalan tayang di bioskop Indonesia. Dan topik panas minggu ini adalah tentang statement pemerintah Jepang kalau pekerja di Jepang akan mendapatkan jatah libur 3 hari dalam seminggu, dan beberapa berita yang layak kalian tahu lainnya. Selengkapnya di Taufik Higigaya News edisi 30 Desember 2024. Wolf Children, mau curhat aja. Ini adalah salah satu anime awal-awal gua baru nonton anime banget gitu. Sutradara ini film yaitu Mamoru Hosoda punya sesuatu bakat nulis cerita anime klasik yang kental emosinya. Ia juga dijulukin sebagai sutradara film anime yang selalu bisa bikin film anime 3 tahun sekali. Ya, walaupun film sebelumnya yaitu Belle rilis pada tahun 2021 dan film barunya yaitu Scarlet baru aja diumumkan, dan kayaknya ini akan jadi karya Hosoda pertama yang lewat 3 tahun. Gua masih belum dapat banyak informasi tentang film Scarlet ini. Yang gua tahu studionya tetap sama dengan film-film Hosoda sebelumnya, yaitu Studio Chiju. Diprediksi bakalan rilis di winter 2025 di seluruh bioskop Jepang yang akan dilisensori oleh Toho Animation. Dan untuk lisensor keluar Jepang bakalan sama Sony Pictures, yang semoga melirik bioskop Indonesia, yang ayo kita berharap bukan cuma masuk bioskop CGV atau Cinepolis doang. Moga masuk XX1 karena di kota gua cuma ada XX1. Hateshi Naki Scarlet bertajuk seorang perempuan tangguh yang menembus ruang dan waktu. Ini akan jadi film Mamoru Hosoda yang beda dari film sebelumnya. Mereka yakin elemen action dan romansnya akan sangat menarik. Layak kita nantikan. Oke, selanjutnya kita akan bahas Overlord. Suka gak suka, kita harus ngomong kalau Overlord adalah salah satu anime isekai terbaik untuk saat ini. Jika kita melihat perkembangan isekai sekarang itu rata-rata kayak 1/10 tiap tahunnya. Ada 1 judul bagus dan ada 9 yang bisa dikatakan kurang menarik gitu. Overlord The Holy Kingdom akan menjadi spin-off movie atau prequel movie pertama dari franchise Overlord. Movie ini akan mengadaptasi volume ke-12 dan 13 dari light novelnya. Timeline cerita ini berlangsung sebelum episode 8 Overlord Season 4 yang mengambil adaptasi volume ke-14-nya. Jadi sebelum Ainz melakukan penyerangan besar-besaran ke Restige Kingdom, Demiurge udah nyiapin panggung besar buat nunjukin seberapa menakutkannya Ainz kepada seluruh penduduk Holy Kingdom. Overlord The Holy Kingdom atau movie ketiga ini udah tayang pada 20 September 2024 di seluruh bioskop Jepang, dan akan tayang di Indonesia pada tanggal 22 Januari 2025 di bioskop CGV dan Cinepolis di seluruh Indonesia. Sayang banget XX1 gak nayangin. Ini movie bakalan punya durasi sekitar 2 jam 15 menit. Untuk harga tiket mungkin seharga Rp35.000 atau lebih gitu. Ya, kita tunggu informasi lebih lanjut kalau soal harga tiket. Ya, sampai sini aja bahas animenya. Kita akan sedikit membahas tentang apa yang terjadi dengan Jepang saat ini. Oke, dari artikel yang gua baca, pemerintah Jepang akan memberikan jatah libur 3 hari per minggu untuk pekerja kantoran di Jepang. Ini akan mulai diterapkan pada April 2025. Tujuannya ya seperti yang kalian tahu, kalau populasi di Jepang saat ini turun drastis banget. Kalian bayangkan aja pada tahun 2023 cuma ada 727.000 bayi yang lahir, dan ini mecahin rekor jumlah kelahiran terendah dalam sejarah Jepang modern. Ditambah banyaknya meninggal karena jam bekerja yang terlalu berlebihan, maka rencana libur 3 hari per minggu ini harus segera diresmikan. Saat ini cukup banyak pekerja perempuan yang bekerja terlalu berlebihan.
Jadi demi karir dan kesehatannya, mereka bisa kembali bekerja tanpa karir mereka terancam. Ya mungkin cuma pengurangan gaji saja yang akan jadi ancaman kecil mereka. Bukan cuma buat perempuan saja, ini juga penting untuk pekerja laki-laki yang layak dapat liburan dan berkumpul dengan keluarga mereka untuk menghilangkan stres. Buat kalian yang bertanya, apakah sekolah juga bakalan libur 3 hari juga? Kalau menurut gua, sepertinya enggak. Karena pekerjaan guru atau pegawai negeri enggak sepadat kayak pekerja kantoran atau PT yang selalu dikejar deadline dan enggak perlu terlalu kerja lembur. Ya gua berharap setiap anime juga diberi libur kayak gini demi meningkatkan kualitas kerja dan kualitas hasil kerja yang lebih baik juga. Udahlah gak perlu rilis 50 judul anime per musim. Kalau 50 judul dalam semusim dan setahun ada 4 musim aja, udah 200 judul anime. Dan siapa yang mau nonton 200 judul anime dalam setahun? Ini gila. Udahlah pangkas aja setengahnya aja. Itu pun gua jamin gak bisa orang tonton semua. Udah mas staffnya berkurang, terus produksi animenya diperbanyak. Siapa yang mau nonton anime dengan kualitas jelek karena kepepet waktu dan kekurangan tenaga? Ya itu aja sih pendapat gue tentang 3 hari libur dalam seminggu ini. Sebelum video ini gue tutup, gue punya sedikit informasi dari akun Instagram Pinik Gramedia tentang beberapa judul light novel dan manga yang udah rilis di Indonesia pada bulan Desember. Untuk light novel udah 4 judul baru yang resmi rilis di Indonesia, yaitu ada Danmachi, Tate no Yusa, Goblin Slayer, dan Otonari no Tenshi-sama. Volume kedua Shadow Garden dan volume ketiga Roshidere juga rilis pada bulan ini. Untuk manga ada 3 judul baru, yaitu Shangri-La Frontier, Roshidere adaptasi manga yang langsung rilis volume 1 dan 2. Manga Licorice Recoil juga rilis volume 1 dan keduanya secara bersama. Selain itu, Windbreaker volume kedua udah rilis juga bersama dengan manga yang adaptasi animenya akan tayang tahun 2025, yaitu The Summer Hikaru Dead volume keempatnya. Selain itu ada beberapa volume terbaru dari manga adaptasi isekai seperti Tate no Yusa volume ketiga, volume 3 dan 4 manga isekai Cheat Skill in Another World, dan manga Overlord volume 3. Volume keempat manga Isekai Oji-san dan Izakaya Nobu volume 5 juga rilis bulan ini. Terakhir untuk adaptasi manga Yojitsu atau Classroom of the Elite volume 5 udah resmi rilis di Indonesia juga. Gua mau nanya, adakah di sini yang suka dengan grup band Jepang Asian Kung Fu Generation? Maka siapkan uang kalian karena pada 24 Mei 2025 AKG akan tampil di Alliance Eco Park Jakarta. Informasi lebih lengkapnya kalian bisa cek langsung di akun Instagram Mugen Festival atau kunjungi website mereka langsung yaitu www.nanomugenfest.com. Ya informasi ini akan jadi penutup konten gua kali ini dan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Ayo kita menatap tahun depan untuk lebih aktif lagi. Ya melihat event tahun depan sepertinya kita harus berharap upah kita sedikit naik dari sebelumnya. Biar kita bisa menikmati event-event yang akan datang dan jangan cuma pengeluaran pokoknya saja yang naik terus. Ya terima kasih yang udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa.